Shalom, shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, Taiwan, Singapura, Rusia, Amerika Serikat, Kamboja, Hong Kong. Senang kembali menjumpai saudara pagi hari ini. Saya percaya kita tetap berada dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang Tuhan beri bagi kami. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, terangi hati kami, ajar kami untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin, puji Tuhan. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-25, bagian A. Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Saudara, kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin ini menjadi peringatan bagi umat Tuhan di akhir zaman ini. Banyak ayat dalam Alkitab begitu tegas menegur dan memperingatkan orang kaya. Yesus berkata, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ternyata tidak mudah bagi orang kaya masuk surga. Bukan berarti orang kaya yang sudah menikmati banyak kesenangan di bumi tidak bisa menikmati surga pula. Orang-orang kaya yang hatinya hanya tertuju pada hartanya, itulah yang menyulitkan mereka masuk surga. Seperti tertulis, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Orang kaya yang digambarkan dalam ayat nas di atas adalah orang kaya yang egois. Hidupnya hanya berpusat pada diri sendiri dan tidak pernah berbuat baik. Padahal Tuhan sudah memberi kesempatan kepadanya untuk berbuat baik, yaitu melalui Lazarus yang sakit dan miskin, yang untuk makan saja mengharapkan sisa makanan dari orang kaya itu. Karena penderitaannya dan sakit penyakit Lazarus akhirnya meninggal. Orang kaya pun meninggal. Tapi nasib keduanya jauh berbeda, saudara. Lazarus yang mengalami penderitaan di bumi memperoleh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Karena meski di dunia menderita, ia tidak melepaskan imannya kepada Tuhan sampai akhir. Sebaliknya, orang kaya yang bergelimang harta saat di bumi harus mengalami penderitaan kekal. Karena selama di bumi yang dipikirkannya hanyalah harta, harta dan harta. Ia tidak memiliki belas kasihan kepada orang miskin. Jadi apalah artinya seseorang memiliki harta yang berlimpah-limpah bila akhirnya harus mengalami kebinasaan kekal. Namun miskin dan menderita di bumi juga bukanlah ukuran bagi seseorang bahwa ia akan masuk surga. Karena bila menolak anugerah dan keselamatan dari Tuhan, ia pun akan binasa. Sebab penghukuman kekal sudah tersedia bagi siapapun, orang kaya ataupun miskin, yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus, supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Kisah orang kaya dan Lazarus hendaknya semakin menyadarkan kita bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada, saudara. Jadi neraka itu bukanlah cerita fiksi yang bertujuan untuk menakut-nakuti orang. Tak bisa dibayangkan penderitaan yang akan dialami oleh orang yang sudah berpulang dalam keadaan penuh dosa, karena belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ketika nafas terakhir terhembus, melayanglah rohnya keluar dari tubuh. Betapa terkejutnya ia setelah mata rohani tercelik, karena ia melihat adanya jurang pemisah yang teramat besar antara surga dan neraka. Orang yang terbuang ke neraka hanya bisa meratap. Semuanya sudah terlambat. Ada tertulis, sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau.
tetapi kita belum diselamatkan juga. Saudaraku, penyesalan yang terlambat sungguh sangat menyiksa. Orang kaya diliputi rasa cemas memikirkan keluarganya yang belum bertobat, sebab ia tahu mereka akan mengalami siksa tiada tara. Seperti dirinya yang berseru pada Bapak Abraham. Orang berdosa yang tersiksa di neraka, yang ingin melepaskan diri dari siksaan dan lari ke surga, takkan mungkin, sebab di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Ia benar-benar tersiksa karena penyesalan yang tak kunjung berakhir, karena telah menyia-nyiakan kasih karunia dan kesempatan yang telah Tuhan berikan. Menyesal sangat karena tiap saat melihat betapa indahnya surga dan betapa dahsyatnya penderitaan di neraka. Saudaraku, bagi kita yang masih hidup di dunia ini dan yang telah beroleh anugerah keselamatan dari Tuhan, mari kita pertahankan iman kita sampai garis akhir. Kita berjuang memelihara iman kita kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, berusaha untuk sepadan dengan Injil Kristus dan serupa dengan Kristus, karena itu yang dikehendaki Tuhan kita, sambil menanti upah yang Tuhan sediakan bagi yang setia, menanti janji Tuhan, yaitu mahkota kehidupan. Dan jangan kita hidup seperti orang bebal yang menolak anugerah Tuhan dan bahkan menginjak-injak kasih karunia dengan jalan hidup sembrono dan serupa dengan dunia, yang pada akhirnya akan mengalami penyesalan tiada akhir, sebab penyesalan selalu datang terlambat. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar bagi kami, anugerah keselamatan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Tuhan, kami mau memelihara iman kami kepadamu sampai garis akhir hidup kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan anugerah yang besar itu ya Tuhan, karena kami tidak mau menyesal di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini, berkati segala usaha dan pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami. Dan jadikan kami hari ini berhasil dan beruntung ya Tuhan, dan sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan mohon petunjuk-Mu ya Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala rencana dan kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini, dan jauhkan kami ya Tuhan dari segala malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, desa kami, daerah kami, dan bangsa kami yang saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, pulihkan negeri kami, belas kasihan Tuhan bagi negeri kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan dan tetap semangat di dalam Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat berakhir pekan. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.